Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun saudara berada. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan teknologi yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah Mas Bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Jadi adapun pembahasan yaitu mengenai e-commerce ya. Ini akan menjadi materi terakhir ya, baik untuk pertemuan terakhir nanti, pertemuan 14 dan pertemuan 15 nanti. Nah, untuk itu silakan saudara semuanya untuk bisa memperhatikan mengenai materi perkuliahan yang saya sampaikan pada kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai apa itu pengertian e-commerce, kemudian konsep e-commerce itu apa saja, kemudian perkembangan e-commerce saat ini sebagaimana, dan ruang lingkup e-commerce itu apa saja gitu. Nah, jadi e-commerce atau disingkat dengan electronic commerce ini secara umum merupakan bagian bisnis atau perniagaan, perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen ya, atau consumer. Nah, manufaktur internet service provider atau ISP dan pedagang perantara intermediaries. Nah, dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan adalah internet. Nah, e-commerce ini memiliki 5 konsep dasar ya yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu automation, kemudian ada streamliner ya atau integration, kemudian ada publishing, kemudian ada interaction dan transactions. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu automation ya, yaitu otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual atau konsep enterprise resource planning ya. Kemudian ada streamlining atau integration, yaitu proses yang interaksi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif atau disebut sebagai konsep just in time. Kemudian ada publishing, yaitu kemudian berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, yaitu konsep electronic cataloging. Kemudian ada interaction, yaitu pertukaran informasi baik data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error atau konsep electronic data interchange. Kemudian ada transactions, yaitu kesepakatan dua pelaku bisnis ya untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar, itu konsep electronic payment ya. Contohnya apa? Banyak sekali ya yang bisa kita contoh dari bukti transaksi e-commerce ya, seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya, itu masuk kepada e-commerce ya. Kemudian apa saja sih perkembangan dari e-commerce ya? Kita akan membahas bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia, kemudian perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau internasional, dan faktor perkembangan dari e-commerce tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perkembangan e-commerce di Indonesia. Nah, di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia ini memiliki tantangan-tantangan, diantaranya yaitu pertama kultur ya. Masyarakat Indonesia ini yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog ya. Kita kadang masih suka belanja ke pasar ya ketimbang belanja di internet ya, seperti Shopee, Lazada. Ini merupakan kultur yang memang ada di Indonesia pada saat ini dari sejak dulu zaman dahulu ya, kita sudah terbiasa belanja langsung ke pasar. Kemudian masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual ya. Kita sulit untuk mempercayai barang-barang yang kadang hanya difoto ya. Kemudian kita mau membelinya itu kadang-kadang ragu apakah barang yang difoto dan barang yang akan datang itu akan sama itu kan. Kemudian masih senang menawar harga yang dijual ya, masih senang menawar harga yang dijual. Kita kadang senang untuk melakukan penawaran terhadap barang-barang yang akan kita beli ya. Kemudian yang berikutnya kepercayaan ya. Yang pertama, kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis ya. Kemudian kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang ya. Kemudian ada penggunaan masih jarang. Nah, menurut survei dari
IDC ya. Pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Nah, ini di dunia maya sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 gambar dan lebih kurang 128,3 juta item pack ya. Ini adalah lembaran perdagangan yang ada di dunia internet ya. Kemudian menurut survei yang dilakukan oleh Sonet atau Shopburn Internet di tahun 2005, konsumen membelanjakan di atas 8 euro miliar atau 143 miliar, naik sebesar 22% dari 2004 dari figur perbelanjaan online menurut suatu laporan dari Comscore jaringan. Nah, apa saja ruang lingkup dari e-commerce ini? Yang pertama adalah business to business atau B2B, kemudian ada business to consumer ya, dari bisnis ke konsumer, kemudian ada consumer ke consumer ya, consumer yang menggunakan e-commerce untuk berdagangan dengan konsumer lainnya ya. Ini adalah ruang lingkup dari e-commerce. Apa itu B2B ya, atau business to business? Yaitu ini adalah merupakan sistem komunikasi ya, sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristiknya yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis ya tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Kemudian ada pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati, dan service system yang digunakan antar kedua pebisnis juga menggunakan standar yang sama. Kemudian salah satu pelaku bisnis ini tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Kemudian sarana yang digunakan yaitu ID, Electronic Data Interchange. Kemudian model yang umum digunakan adalah peer-to-peer ya. Dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Kemudian ada B2C yaitu business to consumers ya. Tadi merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumer untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Ya, karakteristiknya yaitu yang pertama, informasi ini disebarkan secara umum ya. Kemudian pelayanan yang diberikan ini juga bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Pelayanan ini diberikan berdasarkan permintaan ya, konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client server ya, di mana konsumer berada pada sisi klien dengan menggunakan web proses untuk mengaksesnya dan pelaku usaha berada pada sisi server. Kemudian ada consumer to consumer atau C2C. Ya, ini merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Adapun karakteristiknya adalah yang pertama, pada lingkup konsumen ke konsumen ini bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Kemudian internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Kemudian konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Nah, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Kemudian kita akan masuk kepada bagaimana sih mekanisme pasar dari e-commerce ini ya. Yaitu kita pertama akan membahas apa saja dari e-marketplace, kemudian supply chains, kemudian dan faktor sukses dari e-market tersebut ya. Kita masuk kepada pengertian dari e-marketplace ya. Jadi itu suatu lokasi di internet di mana suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi mulai transaksi pekerjaan atau bekerja sama dengan pekerjaan apapun. Nah, kemudian ada pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace. Yang pertama ada ownership e-marketplace, kemudian ada cost pendapatan, kemudian S2S atau support ya. Kemudian ada industry fit, marketplace partisipasi, kemudian keamanan, privasi, dan other service, kemudian proses integrasinya ya. Kemudian kita masuk kepada
uh, e-market space, yaitu pasar ya, di mana para penjual dan para pembeli ini menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronik ya. Apa saja komponen dari market space? Yang pertama ada konsumen ya. Ya, ada consumer, kemudian ada penjual, kemudian ada barang ini berupa fisik dan atau digital, kemudian ada front end, kemudian ada mitra bisnis, intermediaries, kemudian ada dukungan pelayanan, support service, infrastruktur, dan back end. Ya, apa fungsi utama dari pemasarannya? Yang pertama adalah ini akan mempertemukan para pembeli, konsumen, dan para penjual pelaku bisnis. Kemudian memudahkan pertukaran informasi, baik barang-barang jasa dan pembayaran yang dihubungkan dengan transaksi pasar. Kemudian ini menyediakan juga suatu instruktur kelembagaan. Ya, kemudian kita masuk kepada supply chain. Ya, apa itu supply chain? Ya, jadi supply chain adalah suatu aliran barang, informasi, uang dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Termasuk juga organisasi dan pemrosesan yang menciptakan dan mengirimkan kepada pelanggan akhir. Apa saja komponen dari supply chain? Yang pertama ada upstream supply chain, yaitu merupakan aktivitas daripada penyalur ya, baik pabrikan atau assemblers, kemudian dan para penyalur lainnya. Kemudian ada internal supply chain, ini merupakan semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Kemudian ada downstream supply chain, yaitu merupakan semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Apa saja sih tipe dari supply chain? Ya, yang pertama, dia membuat persediaan yang terintegrasi. Kemudian pengisian ulang yang berkelanjutan. Kemudian ada build to order, yaitu merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan mengolah pesanan dari pelanggan dengan seketika pesanan tersebut diterima. Kemudian ada channel assembly, yaitu merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Kemudian faktor-faktor sukses e-market ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik produk, kemudian karakteristik industri, karakteristik penjual, dan karakteristik pembeli. Ya, karakteristik produk itu yang pertama adalah tipe produk ya, bagaimana tipe produknya, kemudian harga produk tersebut, kemudian ketersediaan standar produk dan informasi produk yang ada. Kemudian karakteristik industrinya itu diperlukan broker ya, kemudian intelligence sistemnya boleh menggantikan dari broker tersebut ya. Kemudian karakteristik penjual ya, yaitu konsumen akan mencari penjual dengan harga yang murah ya. Kemudian volumenya rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Sedangkan karakteristik pembelinya yaitu pembeli yang sesuai dengan selera, kemudian pembeli yang seperti pasien dan selalu butuh pembeli yang menganalisa. Nah, demikianlah pertemuan kita mengenai e-commerce. Nanti pertemuan terakhir kita akan membahas mengenai e-payment. Kalau ada kesempatan nanti kita akan membahas mengenai e-payment. Apa itu e-payment? Nanti akan sama-sama kita pelajari di pertemuan berikutnya. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.